Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi peluang dari statistika dan probabilitas. Materi peluang terdiri dari himpunan, operasi pada himpunan, dan distribusi peluang yang terdiri dari distrik dan kontinu. Nah, jadi peluang ini yaitu kemungkinan yang bisa terjadi dari suatu percobaan. Nah, dalam materi peluang ada himpunan, yaitu kumpulan benda atau objek yang bisa didefinisikan dengan jelas. Himpunan ditulis dengan sepasang kurung kerawal, seperti yang Anda lihat sekarang. Nah, himpunan juga memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu himpunan semesta, himpunan yang memuat semua anggota himpunan atau elemen. Yang kedua itu himpunan kosong, himpunan yang tidak mempunyai anggota dan dinotasikan dengan kurung kurawal kosong atau bukan himpunan atau himpunan kosong. Himpunan nol adalah himpunan yang hanya mempunyai satu anggota yaitu nol. Nah, selanjutnya himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota A juga menjadi anggota B dan dinotasikan A anggota B atau B anggota dari A. Jika A bukan himpunan bagian B, dilambangkan dengan A bukan anggota B atau B bukan anggota A. Nah, teman-teman, himpunan juga bisa dinyatakan dalam 3 cara, yaitu yang pertama dengan kata-kata, yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan, dan yang ketiga dengan mendaftar anggota-anggotanya. Yang pertama yaitu dengan kata-kata, dengan menyebut semua syarat atau sifat-sifat keanggotaan dari suatu himpunan. Contohnya A adalah himpunan bilangan asli antara 5 dan 12, maka ditulis A himpunan bilangan asli antara 5 dan 12. Yang kedua yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Suatu himpunan yaitu menyebut semua syarat atau sifat keanggotaan dengan suatu himpunan. Namun anggota himpunan dinyatakan dalam variabel berubah. Contohnya, A adalah himpunan bilangan asli antara 5 dan 12, ditulis X antara 5 kurang dari X kurang dari 12, X bilangan asli. Yang ketiga itu dengan mendaftar anggota-anggotanya, yaitu menulis anggota-anggota himpunan dalam pasang kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Nah, pada materi selanjutnya itu operasi pada himpunan. Yang pertama yaitu irisan himpunan atau seperti lambang yang ada pada gambar. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Contohnya yaitu A sama dengan himpunan dengan anggota A, B, C, E. Dan B sama dengan himpunan dengan anggota B, C, F, G, H. Pada kedua himpunan tersebut ada dua anggota yang sama, yaitu B dan C. Jadi irisan himpunan A dan B adalah B dan C, atau ditulis dengan A irisan B sama dengan himpunan dengan anggota B dan C. A irisan B dibaca himpunan A irisan dengan himpunan B dengan diagram seperti berikut. A irisan B. Nah, teman-teman, pada diagram pen tersebut ada wilayah yang telah diarsir. Nah, wilayah yang diarsir ini adalah irisan dari himpunan tersebut. Nah, masih pada operasi pada himpunan, jadi yang kedua itu gabungan himpunan. A gabungan B ditulis A gabungan B sama dengan himpunan X di mana X anggota A atau X anggota B. Contohnya A himpunan dengan anggota 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang ke B yaitu himpunan dengan anggota 2, 3, 5, 7, 11. Jadi A gabungan B sama dengan himpunan dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 11. Yang ketiga itu selisih. A selisih B ditulis A selisih B sama dengan himpunan
X di mana X anggota A atau X di mana anggota B. Contohnya A sama dengan himpunan dengan anggota 1, 2, 3, 4, dan 5. B dengan himpunan 2, 3, 5, 7, dan 11. Jadi selisih A selisih B sama dengan 1 dan 4. Nah, 1 dan 4 ini didapat dari anggota A yang tidak ada di B. Anggota yang ada di A tidak ada di B. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu komplemen himpunan. Komplemen A ditulis A1 atau AC sama dengan himpunan X di mana X anggota S atau semesta dan X di mana anggota A. Contohnya A sama dengan himpunan dengan anggota 1, 2, 3, 4, dan 5. Dengan S sama dengan anggota bilangan asli kurang dari 10. Maka AC atau A komplemennya yaitu sama dengan himpunan dengan anggota 6, 7, 8, 9. Nah, 6, 7, 8, dan 9 ini didapat dari bilangan asli yang kurang dari 10, sedangkan di anggota A tidak ditulis 6, 7, 8, dan 9. Maka di komplemen A maka akan ditulis sisa bilangan atau bilangan yang tidak ditulis dari himpunan A-nya. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang distribusi peluang dengan diskrit dan kontinu, yaitu sabaran kemungkinan terjadinya variabel acak. Variabel acak adalah peristiwa yang diharapkan akan terjadi yang biasanya dilambangkan dengan X. Masuk ke contoh diskrit, saya menggunakan variabel random diskrit yaitu nilai X-nya ada. Contoh S sama dengan himpunan A, G dan X sama dengan A, G. Contoh ini diambil dari satu koin uang logam. Dengan X peristiwa munculnya sisi gambar. Nah, di sini saya telah membuat penyelesaiannya yaitu X ini sebagai peristiwanya, kemungkinan peristiwa yang diharapkan akan terjadi, dan PX ini adalah peluang peristiwanya. Nah, di sini ada 0 dan 1. 0 ini dilambangkan untuk gambar yang tidak muncul. Yang pertama itu gambar akan muncul. Nah, peluangnya itu 1/2. 1/2. Nah, P sama dengan X sama dengan 0 dengan P X sama dengan 1. Nah, hasilnya itu 1. Atau contoh yang kedua yaitu menggunakan 2 koin dengan X 0, 1, 2 dengan PX 1/4, 2/4, 1/4 dengan hasil 1. Nah, peluang muncul gambar kurang lebih sama dengan 1. P X kurang sama dengan 1 sama dengan P X sama dengan 0 plus P X sama dengan 1 sama dengan 1/4 tambah 3/4 yaitu 3/4. Nah, untuk contoh kontinunya dari distribusi peluang variabel random kontinu, nilai X-nya ada atau ada nilai di antara X-nya. Nah, contoh fx sama dengan E pangkat negatif 2x dengan X lebih dari 0. Penyelesaiannya yaitu integral dengan batas atas tak hingga, batas bawah negatif tak hingga, 2E pangkat negatif 2x, maksudnya itu E pangkat negatif 2x. Kami mengambil turunannya, dx sama dengan 1 sama dengan 2E pangkat negatif 2x per negatif 2 dengan batas atas tak hingga, batas bawah negatif tak hingga. 2E negatif 2x per negatif 2 dengan batas atas 0, batas bawah negatif tak hingga, ditambah 2E pangkat negatif 2x per negatif 2 dengan batas atas tak hingga, batas bawah 0.
sama dengan 0 plus 2E pangkat 2 kali tahingga per negatif 2 dikurang E pangkat 2 dikali 0 plus negatif 2 sama dengan 2E pangkat negatif tahingga per 2 dikurang 2E pangkat 0 per 2 negatif 2 sama dengan 0 per negatif 2 dikurang 2 per negatif 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Nah, contoh selanjutnya yaitu P X sama dengan X sama dengan fungsi sama dengan 2E pangkat negatif 2X dengan X lebih dari 0. P sama X kurang dari 2. Nah, jawabannya itu integral 2 dan 0 2E pangkat negatif 2X dx sama dengan 2 per negatif 2 E pangkat negatif 2X dengan batas atas batas bawah 2 0 1 negatif 1E pangkat negatif 2 kali 2 dikurang 1 E pangkat 0 sama dengan negatif E pangkat negatif 4 ditambah 1 hasilnya itu 1 negatif E pangkat negatif 4. Nah, teman-teman, 2 ini didapat dari turunan dari integral 2E pangkat 2 dx di mana batas atasnya 2, batas bawahnya 0.